Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 7431 sampai bab 7440. Liputan media yang luar biasa dan banjir pujian masyarakat berani membuat Helena dan seluruh pemerintahan Nordik senang. Tidak ada yang menduga bahwa memanfaatkan kesempatan ini akan menghasilkan dampak yang begitu besar. Di dunia maya, selain memuji ketegasan dan keberanian Helena, banyak yang menganalisis tindakannya sejak naik tahta. Melihat kembali perjalanannya, orang-orang menemukan bahwa ratu muda dan cantik ini telah mengambil setiap langkah dengan ketenangan dan tekad yang luar biasa. Cantik, tenang, cakap, dan adil, Helena memiliki hampir semua kualitas yang diidamkan oleh keluarga kerajaan, yang secara alami menyebabkan penayangan popularitasnya. Dalang dibalik semua ini, Charlie, diam-diam telah mendarat di Ushuaia, kota pelabuhan paling selatan Argentina, yang dikenal sebagai ujung dunia. Setelah Charlie dan 3 wanita cantik mendarat di Bandara Ushuaia, mereka berempat, sebagai warga negara Nordik, dengan lancar memasuki negara tersebut. Awak kapal penelitian Nordik sudah menunggu di luar bandara. Pesan yang diterimanya menunjukkan bahwa beberapa ahli meteorologi Nordik kapal untuk sementara waktu melakukan perjalanan dengan mereka ke Antartika untuk memasang peralatan pemantauan iklim sebelum kembali. Hal ini karena stasiun penelitian Nordik tersebut bukanlah stasiun permanen. Jika mereka mengumumkan sejak awal bahwa seseorang akan tinggal selama musim dingin, hal itu akan dianggap sebagai tindakan bunuh diri oleh para peneliti tersebut. Pesan itu kemungkinan akan memicu diskusi di antara mereka bahkan sebelum Charlie tiba, sehingga ia tidak punya waktu untuk menggunakan sugesti psikologis untuk menyelesaikan masalah tersebut. Charlie, yang identitas Skandinavianya adalah Jimmy Lewis, baru saja keluar dari bea cukai bersama 3 wanita cantik. Dia melihat seorang pria parubaya memegang papan bertuliskan Jimmy Lewis. Ia mendekati pria itu dan berkata, "Halo, saya Jimmy Lewis." Pria itu terkejut melihat bahwa para ahli meteorologi itu adalah orang Asia, dan keempatnya adalah orang Asia. Ia tergagap. "Anda Tuan Lewis. Kalau begitu ketiga orang ini pasti 3 ahli lainnya yang bepergian bersama Anda, kan? Negara-negara Skandinavia bukanlah negara imigran utama. Jadi wisatawan Asia adalah hal biasa. Tetapi imigran Asia jauh lebih jarang. Departemen Meteorologi bukanlah sektor di mana orang Asia memiliki kehadiran yang kuat, seperti sektor energi. Oleh karena itu, kedatangan 4 ahli meteorologi Asia memang agak sulit dipercaya bagi staf yang menjemputnya." Charlie tersenyum dan berkata, "Benar, kami berempat yang harus naik kapal. Kapan kapal kita berangkat?" Pria itu tersadar dari lamunannya dan menjelaskan, "Tuan Lewis, kapal penelitian kami saat ini berada di pelabuhan Ushuaia menunggu untuk mengisi bahan bakar dan persediaan. Waktu keberangkatan semula adalah pukul 7 pagi 3 hari ke depan. Tetapi selat drag belakangan ini cukup bergelombang. Jadi kita mungkin harus menunggu di sini beberapa hari lagi sampai gelombang mereda." Ia dengan cepat menambahkan, "Ngomong-ngomong, Tuan Lewis, kalian berempat bisa ikut saya ke dermaga untuk naik kapal sebentar lagi. Kami telah menyiapkan 4 kabin untuk kalian. Kapal penelitian ini besar dan memiliki fasilitas yang baik. Karena kali ini kami terutama menjemput orang. Tidak banyak orang di kapal. Jadi relatif tenang dan nyaman. Karena perjalanan ke Antartika melibatkan melintasi selat drag, di mana angin dan gelombangnya termasuk yang paling ganas di dunia. Kapal penelitian Antartika dari berbagai negara menggunakan lambung bertonase besar yang mampu menahan angin dan gelombang yang lebih kuat. Bobot perpindahan umumnya lebih dari 10.000 ton. Kapal-kapal ini memiliki ruang internal yang luas, membawa sejumlah besar bahan bakar, persediaan, dan peralatan penelitian, dan dapat menampung setidaknya 100 orang. Karena kelompoknya kecil, kamar-kamarnya tentu saja sangat luas. Charlie awalnya mempertimbangkan untuk mencari hotel yang nyaman di Ushuaia selama beberapa hari sebelum naik kapal di pelabuhan. Namun, setelah pertimbangan lebih lanjut, meskipun pesawat Victoria belum pernah ke Ushuaia, melainkan terbang antara Buenos Aires dan bagian lain dunia, Ushuaia tidak jauh dari Buenos Aires,
praktis berbatasan dengan wilayah pasukan perkumpulan penghancuran King. Entah itu dirinya sendiri, Vera, Ruby, atau Reina. Mereka semua adalah target yang ingin ditemukan oleh pasukan perkumpulan penghancuran King, dan tidak pantas untuk terlalu mencolok. Terlebih lagi, wajah Asia sudah jarang di sini, dan 4 wajah Asia bersama-sama hanya akan menarik lebih banyak perhatian. Jadi Charlie menyetujui saran tersebut. Setelah mengambil semua barang bawaan, mereka berempat naik minibus yang dikemudikannya dan langsung menuju pelabuhan Ushuaia. Mereka berempat membawa total 10 koper. Sebagian besar koper ini disiapkan oleh Helena atas permintaan Vera. Dia tahu bahwa Charlie, Ruby, dan Reina akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk berkultivasi. Dan waktu akan berlalu begitu cepat bagi mereka. Sementara dia akan menghabiskan beberapa bulan di malam kutub yang keras. Karena itu, dia tentu saja menyiapkan lebih banyak barang bawaan. Bulan Maret di Ushuaia adalah musim gugur, dengan suhu yang relatif nyaman. Di jalan, Charlie melihat banyak backpacker, masing-masing membawa ransel besar dan tampak profesional. Perlengkapan luar ruangan mereka sebagian besar berwarna cerah, membuat jalanan cukup mencolok. Charlie bertanya dengan penasaran kepada pria parubaya yang menjemputnya di bandara. Apakah semua turis backpacker ini akan pergi ke Antartika? Pria itu tersenyum dan berkata, para backpacker ini adalah turis yang baru saja kembali dari Antartika dan Kepulauan South Shetland sebelum musim dingin. Musim wisata Antartika berlangsung dari November hingga Maret setiap tahun. Hanya selama 4 bulan ini kapal pesiar ekspedisi komersial pergi ke Antartika. Setelah musim ini, semua kapal pesiar ekspedisi komersial tidak diizinkan memasuki Selat Drake. Sekarang sudah akhir Maret, hampir jendela terakhir untuk kembali. Setelah para turis ini kembali ke Ushuaia, beberapa akan langsung terbang keluar dari Argentina, sementara yang lain akan memilih untuk tinggal di Argentina untuk sementara waktu sebelum berangkat. Kemudian ia menjelaskan kepada Charlie, Ushuaia adalah batu loncatan terpenting menuju Antartika. Menangani lebih dari 90% transit wisatawan Antartika. Oleh karena itu, industri pariwisatanya sangat maju, menyumbang 40% dari PDB lokal. Setengah dari lapangan kerja di kota ini adalah untuk melayani kapal dan wisatawan yang bepergian ke dan dari Antartika. Setidaknya 100.000 orang melakukan perjalanan ke Antartika dari sini setiap tahun. Ia tersenyum dan berkata, namun, saat ini bukan musim puncak pariwisata di kota kecil ini. Antartika akan segera memasuki malam kutub, dan wisatawan biasa akan secara bertahap pergi dalam 2 minggu ke depan. Banyak profesional dari stasiun penelitian musim panas juga telah mulai berangkat. Kita harus kembali dari Antartika pada awal April. Jadi kalian berempat mungkin hanya memiliki waktu 3 hari, paling lama 5 hari, untuk memproses peralatan. Charlie bertanya, berapa hari yang dibutuhkan kapal untuk mencapai stasiun penelitian kita dari Ushuaia? Orang lain itu berpikir sejenak dan berkata, jika cepat, mungkin butuh 2,5 hari, jika lambat, 3,5 hari. Charlie bertanya lagi, apakah stasiun penelitian lain di sekitar stasiun kita adalah stasiun musim panas atau stasiun sepanjang tahun? Orang lain itu berkata, stasiun penelitian yang akan kita tuju dekat dengan pedalaman Antartika. Dalam radius beberapa puluh kilometer, hampir semua stasiun di sekitarnya adalah stasiun penelitian Eropa. Dan semuanya adalah stasiun musim panas. Karena semakin dekat Anda ke daerah pedalaman Antartika, lingkungannya semakin keras. Jadi sebagian besar stasiun sepanjang tahun dibangun di semenanjung Antartika dan pulau-pulau sekitarnya. Charlie merasa sedikit lega. Sebelum datang, dia telah meneliti iklim musim dingin Antartika dan tahu bahwa iklim Antartika itu unik. Selama malam kutub, suhu turun sangat rendah sehingga bahkan pergerakan udara pun sangat terbatas. Oleh karena itu, selama malam kutub, benua Antartika jarang mengalami angin atau salju. Hampir seluruhnya malam yang panjang, dingin, dan cerah. Sebaliknya, Antartika mengalami angin kencang dan salju lebat di musim panas. Malam musim dingin Antartika ditandai dengan suhu di bawah minus 80 derajat Celcius, tanpa angin atau salju, langit penuh bintang dan aurora borealis, serta ketenangan yang ekstrim. Dalam lingkungan yang dingin dan jernih seperti itu, jarak pandang tentu akan sangat baik. Di bawah bintang-bintang dan aurora, jarak pandang setidaknya beberapa kilometer. Jika ada stasiun permanen negara lain di dekatnya, akan sulit bagi beberapa orang tersebut untuk bergerak. Namun, jika hanya mereka berempat yang tetap berada dalam radius beberapa puluh kilometer, semuanya akan jauh lebih mudah. Ushuaia,
pelabuhan terdekat dengan Antartika, terutama menangani kapal pengiriman ulang dan perjalanan yang menuju Antartika. Namun pelabuhan ini tidak besar, hanya memiliki satu dermaga komersial dan satu dermaga perbekalan minyak, dengan total kurang dari 10 tempat berlabuh kapal. Selama musim puncak, tempat berlabuh seringkali tidak mencukupi, memaksa banyak kapal untuk berlabuh di daerah dekat pantai dan personel turun dengan perahu. Saat ini, tempat berlabuh di pelabuhan hampir penuh kapal. Sebagian besar diisi oleh penelitian yang mengibarkan bendera negara yang berbeda. Ini termasuk kapal dari Eropa Utara, Tiongkok, Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Australia. Karena laut yang bergelombang di Selat Drake beberapa hari terakhir ini, kapal-kapal penelitian ini menunggu waktu keberangkatan mereka di Ushuaia. Dikatakan bahwa banyak kapal pesiar dan kapal penelitian dari semenanjung Antartika, daratan utama, dan kepulauan, yang juga menunggu waktu kepulangan mereka, juga melakukan untuk turun sebelum waktu keberangkatan terakhir. Setelah rombongan wisatawan terakhir Antartika dan anggota tim penelitian musim panas kembali ke Ushuaia, musim wisata Antartika musim panas ini akan resmi berakhir. Setelah periode puncak penurunan baru ini, pelabuhan Ushuaia hampir tidak akan datangi kapal pesiar komersial selama 6 bulan ke depan, hanya kapal kargo dan kapal penelitian dari berbagai negara. Pada saat itu, Ushuaia akan memasuki musim sepi yang sebenarnya. Ada sedikit trik tentang pelabuhan Ushuaia, karena banyak tur Antartika memerlukan pemesanan jauh-jauh hari dan karenanya sangat mahal. Di luar jangkauan kebanyakan orang, harga dapat dikurangi secara drastis jika tiket masih tersedia tepat sebelum keberangkatan. Oleh karena itu, banyak backpacker yang mencari cara paling hemat biaya untuk mencapai Antartika, tidak memesan kapal pesiar jauh-jauh hari. Sebaliknya, mereka terbang langsung ke Ushuaia selama musim wisata kapal Antartika dan menunggu tiket yang tersedia di. Pada saat itu, ada banyak pilihan kapal, dan relatif lebih mudah untuk menemukan tiket diskon. Minibus langsung menuju dermaga, hanya berhenti di depan kapal penelitian Nordik. Setelah melihat minibus kembali, beberapa pria segera turun dan menyambut Charlie dan para sahabatnya dengan hangat. Mereka agak terkejut bahwa keempat ahli meteorologi itu adalah orang Asia. Tetapi atasan mereka telah memperingatkan bahwa identitas keempat pria itu melibatkan rahasia negara dan mereka tidak boleh bertanya lebih lanjut. Oleh karena itu, meskipun terkejut, mereka semua tetap profesional dan tidak mengajukan pertanyaan apapun. Salah satu pria, berusia sekitar 50 tahun, melangkah maju dan berkata kepada Charlie, "Tuan Louis, saya John Torresen, kapten kapal penelitian Nordik Iliad. Anda bisa memanggil saya John. Selamat datang di kapal bersama Anda dan ketiga wanita." Charlie agak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa satu-satunya kapal penelitian di negara-negara Nordik akan bernama Iliad. Jadi, kapal itu dinamai menurut keluarga kerajaan. Tampaknya negara-negara Nordik memang menunjukkan rasa hormat yang lebih besar kepada keluarga kerajaan daripada monarki konstitusional lainnya. Seketika itu juga, Charlie dengan sopan menjabat tangannya, sambil berkata, "Halo, Kapten Torresen. Saya akan merepotkan Anda beberapa hari ke depan." John Torresen tidak begitu yakin dari departemen mana Charlie dan pakar meteorologinya berasal di Eropa Utara. Ketika atasan mereka berbagi informasi, mereka secara khusus menginstruksikan untuk tidak terlalu banyak bertanya, tidak ikut campur, dan memberikan kemudahan sebanyak mungkin. Karena itu, ia bahkan berpikir Charlie dan kelompoknya mungkin adalah personel militer. Tetapi perasaan samar muncul bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Imigran militer jarang. Bagaimana mungkin begitu banyak orang Asia tiba sekaligus? Charlie memperhatikan keraguan di matanya dan berpikir bahwa setelah naik ke kapal, ia akan menemukan kesempatan untuk secara halus memengaruhi semua orang di kapal, menghilangkan masalah di masa depan untuk selamanya. Iliad adalah kapal penelitian pemecah es, berusia kurang dari 5 tahun, dengan bobot 12.000 ton dan kapasitas pemecah es tingkat 3. Kapal itu mampu berlayar menembus lapisan es setebal 1,5 meter tanpa hambatan dan dapat beroperasi sepanjang tahun di perairan beku, baik di Arktik maupun Antartika. Setelah naik ke kapal, kapten memimpin keempat orang itu berkeliling fasilitas dan tata letak kapal. Kapal itu besar, selain ruang mesin dan ruang kargo di bagian bawah, terdapat lebih dari selusin laboratorium, dan fasilitas umum seperti restoran, perpustakaan, dan pusat kebugaran juga tersedia. Keempat orang itu kemudian mengikuti kapten ke tempat tinggal kru, yang memiliki lebih dari 40 kamar dengan berbagai tipe, kamar tunggal, kamar ganda,
dan kamar 4 orang. Staf peneliti ditempatkan di kamar ganda atau tunggal. Sementara semua anggota kru kecuali kapten dan mualim pertama tinggal di kamar 4 orang. Misi utama perjalanan ke Antartika ini adalah untuk mengangkut persediaan dan kemudian mengevakuasi personel penelitian dari stasiun penelitian. Sehingga seluruh kapal hanya memiliki sekitar 20 orang. Kurang dari 30 orang termasuk Charlie dan 3 rekannya. Charlie dan Vera masing-masing memilih kamar single. Sementara Ruby dan Reina, yang terbiasa berbagi kamar, meminta kamar double. Kabin di kapal penelitian ini memang tidak semewah kapal pesiar kutub komersial, tetapi jelas bersih dan rapi, serta memiliki semua fasilitas dasar yang dibutuhkan. Termasuk kamar mandi pribadi, air panas 24 jam, dan shower, yang lebih dari cukup untuk 4 orang. Setelah membantu mereka beristirahat, Kapten berkata, "Istirahatlah sebentar, kalian berempat. Makan malam akan dimulai 1 jam lagi. Kami akan mengumumkan kapan makan malam dimulai. Langsung saja menuju restoran begitu kalian mendengarnya." Charlie mengangguk sedikit, lalu menggunakan sedikit energi spiritual untuk memberikan sugesti mental kepadanya. Menginstruksikan, "Ingatlah untuk meminta semua staf datang ke restoran untuk makan malam. Saya ingin bertemu dengan semua orang." Kapten langsung setuju, sambil tersenyum. "Tidak masalah. Jangan khawatir. Saya akan memanggil semua orang." Charlie mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Sampai jumpa di restoran nanti." "Baik, sampai jumpa di restoran." Setelah kapten pergi, Charlie berkata kepada ketiga wanita itu, "Setelah penerbangan yang begitu panjang, pasti semua orang agak lelah. Mari kita kembali ke kamar dan beristirahat, serta membongkar barang bawaan kita. Lagi pula, masih ada 4 atau 5 hari lagi sebelum kapal meninggalkan pelabuhan, dan kemudian 3 hari lagi berlayar. Jadi setidaknya akan ada 7 hari sebelum kita turun dari kapal." Ruby berkata, "Tuan Wade, saya perhatikan kru di kapal ini tampak agak terkejut melihat kita. Mungkin karena kita berempat orang Asia tampak tidak biasa bagi mereka. Apakah ada risiko yang terlibat?" Ruby dan saya tidak khawatir. Tetapi kami terutama khawatir tentang keberadaan Nona Lavor yang terungkap. Karena ada kamera pengawas di mana-mana di kapal. Charlie tersenyum dan berkata, "Aku juga merasakannya. Tapi jangan khawatir. Aku sudah meminta kapten untuk memanggil semua orang untuk makan malam. Aku akan memberi mereka sedikit motivasi, agar mereka melakukan yang terbaik untuk memudahkan kita dan tidak mengungkapkan lokasi kita kepada siapapun. Sedangkan untuk rekaman pengawasan, itu mudah. Aku akan meminta teknisi mereka membuka antarmuka agar model AI kita dapat memproses semua rekaman yang tersimpan, menghapus semua jejak kita. Dengan begitu, pada dasarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan." "Bagus." Ruby merasa lega dan tersenyum. "Karena Tuan Wade sudah membuat rencana, maka aku tidak perlu khawatir lagi." Charlie mengangguk sedikit dan tersenyum. "Setelah makan malam dan sugesti mental, kalian berdua dapat dengan tenang kembali ke kamar masing-masing untuk kultivasi. Atau kalian bisa datang dan bergabung denganku. Tinggal di dalam ruangan selama beberapa hari ke depan tidak apa-apa. Sedangkan untuk Nona Lavor, Anda dapat memesan makanan untuk diantar ke kamar Anda. Jika ada sesuatu yang ingin Anda makan, beritahu mereka, dan mereka akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan Anda." Vera bertanya dengan ragu, "Jika Tuan Muda juga akan mengasingkan diri, bolehkah saya tinggal di kamar yang sama dengan Anda?" "Kalau tidak, saya selalu merasa tidak nyaman sendirian." Charlie tersenyum. "Tentu saja, tidak masalah." Ketika Charlie dan temannya kembali ke kamar masing-masing, di sebuah pulau sekitar 3.000 km dari Ushuaia, Victoria sedang duduk bersila di istananya, bermeditasi. Di hadapannya terdapat 5 batu giok dengan bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Ia terus-menerus melakukan teknik pernapasan, menarik energi spiritual berharga dari kelima batu giok tersebut hingga semua energi spiritual di dalamnya terserap. Kelima batu giok ini dikumpulkan dengan susah payah oleh keluarga Wu Ben dari seluruh dunia, dan kemudian secara khusus dipersembahkan kepadanya. Selama 300 tahun terakhir, Victoria tidak pernah berhenti mencari berbagai macam harta karun langka, batu spiritual, dan artefak magis di seluruh dunia. Di masa mudanya, ia menuai banyak keuntungan, dengan berbagai macam hal baik yang terus-menerus dikirimkan kepadanya. Hal ini tidak hanya membantu mencapai istana Niwan titik di telapak tangan, dan meningkatkan terobosannya, tetapi juga membantu mengumpulkan dan membangun tim yang bersangkutan sendiri. Namun, seiring dengan meningkatnya modernisasi,
harta karun langka ini semakin sulit ditemukan. Banyak harta karun alam yang membutuhkan ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun untuk berkembang secara bertahap menghilang sebelum mencapai kematangan karena perubahan iklim dan dampak aktivitas manusia. Di zaman akhir Dharma, harta karun alam sudah langka, dan sebagian besar di antara binasa sebelum mencapai kematangan, sehingga semakin langka. Dalam beberapa tahun terakhir, bahan obat untuk merefleksikan ramuan menjadi langka, dan batu spiritual yang dapat langsung menyerap energi spiritual bahkan lebih langka. Namun, mengingat tingkat pemukulan Victoria saat ini, bahkan 50 batu spiritual, apalagi 5, mungkin tidak akan membawa banyak peningkatan. Oleh karena itu, rasa ketidakberdayaan dalam memukulnya secara bertahap semakin kuat dalam dirinya. Dia tahu bahwa dia telah memasuki 1/5 masa hidupnya yang terakhir. Jika bukan karena mengonsumsi pil awet muda, bahkan jika ia hidup sampai 100 tahun, usianya sudah lebih dari 80 tahun. Kurang dari 100 tahun tersisa, berlalu dalam sekejap mata. Jika dia tidak bisa menangkap Vera dan mendapatkan cincin berbintang, dia akan menghadapi kematian yang pasti. Tetapi bahkan jika ia menangkap Vera, lalu apa? Menangkapnya tidak menjamin mendapatkan cincin itu. Bahkan jika ia mendapatkan cincin itu, ia tidak tahu apakah cincin itu berisi pil 100 tikungan 1000 putaran atau tidak. Jika hanya ada formulanya dan bukan pilnya sendiri, itu akan jauh lebih merepotkan. Bisakah dia mengumpulkan semua bahan untuk mencatat pil 100 tikungan 1000 putaran? Apalagi jika ia menemukan bahan-bahannya. Apakah tingkat terobosannya cukup untuk memuat ulang pil 100 tikungan 1000 putaran? Masing-masing pertanyaan ini secara signifikan mengurangi peluang keberhasilannya. Terlebih lagi, di balik perkumpulan penghancuran King terdapat musuh misterius. Bom waktu yang siap meledak kapan saja. Setelah mempertimbangkan semuanya, Victoria semakin ragu apakah dia bisa bertahan hidup hingga 500 tahun ke depan. Memikirkan musuh misterius itu, kecemasan Victoria semakin meningkat. Dia segera memanggil penasihatnya yang paling dipercaya, Tyrion. Dia bertanya, bagaimana penyelidikan di Maroko? Apakah Anda menemukan petunjuk tentang orang itu atau para pembunuh dan pengawal elit itu? Tyrion menjawab dengan malu-malu. Yang mulia, saya telah mengirimkan beberapa waktu ke Maroko untuk menyelidiki. Tetapi sejauh ini, kami belum menemukan petunjuk apapun. Orang-orang itu sepertinya sudah menghilang begitu saja. Kami belum menemukan jejak apapun di pelabuhan-pelabuhan utama, perbatasan, atau di sepanjang jalur transportasi manapun di Maroko. Victoria dengan marah menghancurkan batu spiritual kering menjadi bubuk, dan dengan dingin berkata, keterlaluan. Ribuan orang menghilang begitu saja. Bagaimana mungkin mereka tidak meninggalkan jejak yang sama sekali? Bahkan jika mereka dibakar, setidaknya abu pasti akan tersisa. Tyrion menghela napas. Tuanku, musuh kita tidak diragukan lagi adalah organisasi yang kuat. Mereka tidak hanya memiliki kekuatan yang kuat tetapi juga kemampuan tempur modern yang tangguh. Sistem senjata jarak dekat dilepaskan adalah bukti terbaiknya. Metode mereka sangat hati-hati. Hampir tidak meninggalkan jejak. Melacak mereka kemungkinan akan memakan waktu lebih dari 1 atau 2 hari. Victoria bertanya dan bertanya lagi. Sejak perombakan total semua poster depan, apakah Anda menemukan jejak musuh? Tyrion menggelengkan kepalanya dan menjawab, Tuanku, saya telah meningkatkan jumlah penjaga dan pengawasan di setiap poster depan dan telah memahami situasi dengan cermat. Sejauh ini, saya belum mendeteksi personel yang tidak biasa atau mencurigakan yang mendekat. Saya percaya musuh kita menyadari rencana perombakan dan tidak akan mengambil risiko menyerang poster depan kita lagi. Victoria menghela napas. Fakta bahwa mereka tidak lagi menyerang poster depan membuktikan bahwa rencana serangan kita sangat efektif, tetapi juga telah memutus petunjuk musuh. Saya khawatir mereka sudah menyerah, dan kemudian kita mungkin tidak akan pernah menangkap mereka lagi. Tyrion berlutut dengan satu lutut, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, Tuanku, saya berani mengucapkan kata-kata yang tidak sopan. Victoria janji setuju. Berbicaralah. Tyrion berkata, Tuanku, jika mereka benar-benar berhenti, meskipun kerugiannya kita tidak dapat menyampaikan dan kita tidak dapat membalas serangan ini, setidaknya kita tidak akan lagi diganggu oleh mereka. Saya percaya hal terpenting saat ini adalah menangkap Vera secepat mungkin. Segala sesuatu yang lain bisa menunggu. Bagaimana menurut Anda? Victoria terdiam lama sebelum mengangguk sedikit dan berkata, Anda benar. Menderita sedikit kerugian sekarang tidak apa-apa. Karena mereka juga berkuasa. Mereka pasti sudah berada di sana selama beberapa dekade.
bahkan berabad-abad. Jika saya dapat menyelesaikan masalah pil 100 tikungan 1000 putaran, saya akan memiliki banyak kesempatan untuk perlahan-lahan menemukan mereka dan membunuh satu persatu. Pada saat itu, ekspresi berubah menjadi ganas dan menyeramkan saat dia menggeram. Aku, Victoria, selalu bangga. Aku bisa menderita kerugian, tapi aku tidak akan pernah menderita dalam diam. Siapapun yang menyinggungku akan membayar harga 1000 kali lipat. Kemudian, dia berkata dengan dingin, sampaikan perintahku. Semua anggota keluarga Wu Ben, serta semua gubernur militer dan elit pengawal, harus melakukan segala daya upaya untuk menemukan keberadaan Vera. Siapapun yang menemukan Vera akan diberi hadiah tambahan 100 tahun umur dan miliaran aset. Siapapun yang menangkap Vera akan diberi hadiah tambahan 100 tahun umur untuk seluruh keluarganya. Victoria tahu betul bahwa semua anggota keluarga Wu Ben menyimpan motif egois. Keluarga Wu Ben terbagi menjadi 5 cabang. Masing-masing bertanggung jawab atas salah satu dari 5 komando militer, struktur yang didirikan sendiri oleh Victoria. Ini mirip dengan 5 penguasa feodal. Meskipun semuanya bawahan kaisar, mereka tentu tidak akan menempatkan perintah kaisar di atas kepentingan pribadi mereka sendiri. Oleh karena itu, 5 komando militer mungkin tidak benar-benar mencari Vera dengan keahliannya. Dari perspektif 5 komando militer, mereka benar-benar tidak terlalu peduli dengan keberadaan Vera atau apakah Vera masih hidup atau sudah mati. Meskipun merupakan keturunan Victoria dan bergantung padanya untuk segalanya, mereka tahu betul bahwa kehidupan nyaman mereka saat ini dibangun di atas fondasi 5 komando militer. Selama 5 komando militer masih ada, bahkan jika Victoria meninggal, keluarga Wu Ben masih dapat hidup mewah. Sebaliknya, keberadaan Victoria menimbulkan ancaman yang lebih besar bagi keluarga Wu Ben, karena ia bertindak tanpa mempedulikan konsekuensi atau biaya, dan keluarga Wu Ben dapat dengan mudah dipengaruhi oleh kemauannya. Kekhawatiran Vera adalah tentang hidup atau mati Victoria. Tetapi jika Victoria yang meninggal, itu belum tentu menjadi hal buruk bagi keluarga Wu Ben. Jika tidak ada kaisar di atas 5 komando militer, maka setiap panglima besar dari 5 komando militer akan menjadi kaisar. Victoria memahami prinsip ini. Bukankah anggota keluarga Wu Ben tidak begitu peduli dengan hidup atau matinya? Baiklah. Kalau begitu biarkan kepala keluarga ini merasakan seperti apa keabadian itu. Tyrion juga memahami maksud Victoria. Jadi dia dengan hormat berkata, bawahan ini akan menyampaikan titah kaisar kepada kelima panglima besar. Victoria sedikit mengerutkan keningnya dan berkata, beritahu ketiga tetua bahwa saya memiliki sesuatu untuk disampaikan kepada mereka. Tyrion terkejut tetapi tidak berani bertanya lebih lanjut. Dia segera berkata dengan hormat, Yang mulia, mohon tunggu sebentar. Bawahan akan pergi dan memberi tahu tetua ketiga. Sekitar 10 menit kemudian, 3 pria tua, hampir berusia 200 tahun, tiba bersama di luar istana Victoria. Kepala tetua, Brovnen, dengan hormat berkata, Yang mulia, bawahan Anda, Brovnen, Bowen, dan Basner meminta audiensi. Silakan masuk, kata Victoria dengan tenang. Yang ketiga segera membuka pintu dan masuk, mendekati Victoria dengan tenang dan membungkuk dengan hormat. Salam, Yang mulia. Victoria mengangguk sedikit dan berkata, saya memanggil Anda tetua karena ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Brovnen segera berkata dengan hormat, Yang mulia, silakan berikan perintah kepada Anda. Victoria meliriknya yang ketiga bergantian dan berkata, aku sudah memerintahkan Tyrion. Siapapun yang menangkap Vera di seluruh perkumpulan penghancuran King akan diberi hadiah emas dan perak yang tak terhitung banyaknya. Dan seluruh keluarga akan diberi umur 100 tahun. Oleh karena itu, kalian bertiga tetua tidak perlu repot-repot memikirkan hal ini. Yang ketiga saling bertukar pandang. Tidak yakin dengan maksud Victoria. Jika mereka tidak perlu repot, mengapa mereka membahasnya sejak awal? Mereka bertiga menyimpan sedikit rasa kesal tentang pembukaan istana Niwan mereka. Bagaimanapun, mereka telah mengasingkan diri selama 1 abad. Jika mereka hanya mengumpulkan gigi dan bertahan selama 10 tahun lagi, mereka mungkin dapat membuka istana Niwan mereka satu demi satu. Setelah dibuka, umur mereka akan melebihi 200 tahun. Bahkan mungkin 200 dekade. Namun semua itu diinterupsi oleh Victoria. Begitu momentumnya terputus. Bukan hanya 10 tahun atau lebih untuk mengejar ketinggalan. Membuang waktu 10 atau 20 tahun lagi akan menjadi hal biasa. Brovnen bereaksi lebih cepat. Dia tidak berani berpikir terlalu banyak. Dia hanya melangkah maju, berlutut dengan satu lutut, dan menangkupkan tangannya.
Brovnen berkata, bawahan Anda melayani Tuan Ying tanpa pernah mengharapkan ketidakseimbangan. Hanya dengan ucapan dari Yang Mulia, kami bertiga akan melewati api dan air tanpa ragu-ragu. Bagaimana mungkin kami peduli tentang untung atau rugi? Kami dengan rendah hati memohon kepada Yang Mulia untuk memberi kami izin meninggalkan pulau untuk mencari keberadaan Vera. Kedua orang lainnya kemudian tiba-tiba mengerti. Sepertinya otak tidak berfungsi dengan baik setelah diasingkan begitu lama. Ketika bos mengatakan bahwa dia tidak dapat menawarkan harga yang memuaskan. Jika tetap diam atau menolak, mereka berisiko menyinggung perasaannya. Pendekatan yang benar adalah menyanjungnya dan segera menyatakan bahwa mereka bekerja untuknya tanpa mengharapkan uang. Dan akan bekerja tanpa ragu-ragu, tanpa diskon apapun. Jadi, keduanya dengan cepat serentak berkata, kami sepenuhnya mengabdikan diri untuk melayani Yang Mulia, tanpa mempedulikan keuntungan atau kerugian pribadi. Kami mohon izin Yang Mulia agar kami bertiga dapat meninggalkan pulau ini. Victoria pelan, mengangguk sambil tersenyum tipis, dan berkata, niat kalian sudah cukup. Menangkap rubah kecil itu, Vera, membutuhkan keterampilan. Bukan kekuatan kasar. Mengirim kalian adalah pemborosan bakat kalian. Brovnen, yang cerdas, segera curiga bahwa Victoria memiliki instruksi lain untuk mereka bertiga. Ia segera bertanya dengan hormat, apakah ada hal lain yang dapat kami lakukan untuk meringankan kekhawatiran Yang Mulia? Victoria langsung setuju, berkata, selama bertahun-tahun, jumlah batu spiritual dan pil yang dikonsumsi dalam termometer sangat besar. Dan penipisan bahan-bahan langka dan berharga adalah lubang tanpa dasar. Saya ingin memanfaatkan waktu untuk mengumpulkan beberapa bahan penting untuk persiapan kebutuhan di masa depan. Namun, banyak bahan yang tidak mudah diperoleh oleh orang biasa. Karena itu, saya berharap ketiga tetua akan pergi dan melihat apakah kalian dapat menemukan sesuatu. Jika kalian menemukan batu spiritual, pada prinsipnya saya tidak akan ikut campur. Jika kalian menemukan artefak magis, kalian bertiga dapat menyimpannya. Namun, bahan yang menggambarkan langka itu, yang sangat sulit ditemukan bahkan sekali dalam 10.000 tahun, tidak berguna bagi kalian. Bawalah kepada saya, dan setelah saya memperkenalkannya menjadi pil, saya dapat memberi masing-masing dari kalian setengahnya. Ada banyak harta karun di dunia ini yang sulit diperoleh oleh mereka yang tingkat kekuatannya tidak mencukupi, terutama binatang langka dan eksotis yang belum pernah dikunjungi atau bahkan dilihat oleh orang biasa. Jika seseorang menemukan formasi kuno yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal, kehancurannya mungkin akan mengungkapkan peluang yang sangat besar. Namun, Victoria pada dasarnya curiga. Mengingat kekuatan dan pengaruh besar dari perkumpulan penghancuran King, dia tidak berani keluar sendirian untuk mencari peluang. Oleh karena itu, dia berencana mengirim tetua ketiga untuk mencari peluang tersebut sebagai penggantinya. Dia tidak terlalu peduli dengan artefak magis atau batu spiritual. Yang benar-benar dia pedulikan adalah formula dan bahan baku untuk pil berkualitas tinggi. Dia tidak pernah mengajarkan siapapun di keluarga Wu Ben ilmu spesifikasi. Meskipun tetua ketiga mendapatkan formula dan bahan-bahan tersebut, mereka tidak akan mampu menjelaskannya. Oleh karena itu, selama mereka dapat menemukan dan membawa kembali, dia dapat mengirimkan sejumlah besar pil. Dia tahu bahwa jika dia tidak segera mendapatkan pil 100 tikungan 1000 putaran, dia pasti akan menjadi gila selama 100 tahun ke depan. Dia perlu membuat keturunan keluarga Wu Ben menjadi gila bersamanya. Jika tidak, perkumpulan penghancuran King pasti akan menjauh darinya. Membuat keluarga Wu Ben menjadi gila bukanlah hal yang sulit. Mereka sudah memiliki uang dan status. Yang bisa dia kendalikan adalah umur mereka. Jika ia memiliki persediaan ramuan yang banyak, ia dapat menghentikan kepemimpinan keluarga Wu Ben saat ini. Meniru kesetiaan mereka yang tak tergoyahkan dan memungkinkan mereka menikmati kekuasaan dan kehidupan puncak selama beberapa dekade lagi. Mereka akan menjadi kecanduan tanpa henti. Ini adalah rencana jangka panjang untuk memelihara kekuatan yang korup dan kuat. Beberapa dekade kemudian, ketika para pemimpin keluarga Wu Ben dikomando 5 pasukan semuanya berusia lebih dari 100 tahun, ketergantungan mereka akan meningkat. Karena jika sesuatu terjadi padanya, atau jika ia memutus pasokan ramuan mereka, mereka pasti akan mati. Dengan cara ini, mereka akan menghadapi dilema yang sama seperti dirinya. Jika dia tidak dapat bertahan hidup, dia akan miskin dunia. Jika mereka tidak dapat bertahan hidup, mereka pasti akan rela menjadi gila bersamanya. Setelah mendengar bahwa Victoria telah mengirim ketiganya untuk mencari harta karun langka dan berharga, mereka langsung setuju tanpa ragu sedikit pun.
Pengasingan yang berkepanjangan adalah proses yang diawali dengan ledakan energi, kemudian menurun, dan akhirnya kelelahan. Jika seseorang tetap mengasingkan diri hingga membuka istana Niwan titik di belakang kepala, waktu akan berlalu dalam sekejap mata di tengah kultivasi yang tak berujung. Namun, terganggu pada saat yang krusial membuat sangat sulit untuk kembali fokus dan mendapatkan kembali kondisi pikiran tersebut. Pengasingan ketiganya hanya menghasilkan sedikit kemajuan, menyebabkan mereka semakin tidak sabar. Victoria tahu betul bahwa jika dia berada di posisi mereka, terganggu tepat saat dia akan membuka istana Niwan kemungkinan akan membutuhkan pembunuhan puluhan orang untuk meredakan amarahnya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk melepaskan mereka ke dunia. Sebagian untuk mengurangi ketidaksabaran dan frustrasi mereka, dan sebagian lagi untuk melihat apakah mereka mungkin menemukan peluang yang baik. Kultivasi Victoria telah lama mencapai titik buntu, dan dia mendambakan perubahan. Namun, dia harus mengelola perkumpulan penghancuran King dan tidak bisa menghabiskan waktu lama di dunia fana untuk mencari peluang. Karena itu, mengirim ketiga tetua menjadi solusi terbaik menurutnya. Brovnen sedang dalam suasana hati yang buruk. Mendengar bahwa Victoria mengizinkannya memasuki dunia fana dengan bebas, suasana hatinya sedikit membaik. Setelah sekian lama mengasingkan diri, dia belum sempat menghirup udara segar selama beberapa hari sebelum dikurung di tempat ini lagi, yang benar-benar tak tertahankan. Bisa keluar kemanapun, jauh lebih baik daripada tinggal di tempat yang suram ini. Jadi dia segera dan dengan hormat berkata kepada Victoria, "Tuan, saya bersedia melakukan perjalanan ke ujung dunia untuk menemukan harta karun langka yang dibutuhkan untuk kultivasi Anda." Victoria mengangguk dan berkata, "Ini juga kesempatan bagus bagi kalian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia saat ini. Perubahan sosial selama 100 tahun terakhir belum pernah terjadi sebelumnya. Jika kalian ingin memahami dunia ini, kalian harus membenamkan diri di dalamnya dan mengalaminya secara langsung. Aku akan meminta Tyrion menyiapkan peralatan komunikasi untuk kalian. Rencanakan rute dan perjalanan kalian selama setahun. Jika kalian menemukan hal penting, segera hubungi aku. Jika aku memiliki misi yang membutuhkan bantuan kalian, aku juga akan segera menghubungi kalian." Setahun akan menjadi waktu yang singkat dalam kultivasi terpencil. Tetapi mengingat tingkat perkembangan dunia saat ini, itu akan lebih dari cukup untuk berkeliling dunia. Ketiganya telah menghabiskan sebagian besar hidup mereka untuk berkultivasi. Mereka tidak punya waktu untuk berkeliling dunia. Sekarang kesempatan ini langka. Mereka semua dengan senang hati setuju. Victoria memberi mereka bertiga beberapa hari untuk bersiap, dan menginstruksikan Tyrion untuk menyiapkan paspor Singapura untuk mereka. Setelah paspor siap, Tyrion akan mengantar mereka keluar. Alasan memilih kewarganegaraan Singapura adalah karena paspor Singapura menawarkan akses bebas visa ke salah satu negara terbanyak, sehingga relatif lebih mudah bagi ketiganya untuk bepergian ke sebagian besar tempat. Setelah meninggalkan istana Victoria, Brovnen bertanya kepada Bowen dan Basner. "Bowen, Basner, kalian berdua berencana pergi kemana?" Bowen berkata, "Aku ingin kembali ke Tiongkok." Tetapi setelah memikirkannya dengan saksama, Tiongkok mungkin adalah tempat tersulit untuk menemukan peluang. Jadi aku berencana melakukan sebaliknya dan pergi ke Amerika di Barat. Basner berkata, "Kalau begitu aku akan kembali ke Tiongkok. Hanya untuk melihat-lihat dan mengunjungi tempat-tempat lama. Aku tidak tahu apa yang telah ditinggalkan masa lalu." Brovnen berkata, "Tuan tidak memberi kita tahun ini untuk mengunjungi tempat-tempat lama, tetapi untuk mencoba dan memperoleh lebih banyak bahan langka dan berharga untuknya. Jika Tuan berkenan, beliau mungkin akan memberikan beberapa pil penguat, dan mungkin istana Niwan dapat dibuka dengan lancar." Basner berpikir sejenak lalu berkata, "Kalau begitu aku tidak akan kembali ke Tiongkok. Kita akan membicarakannya nanti. Aku ingin pergi ke Gurha. Dahulu tempat itu kaya akan tanaman obat yang dibutuhkan untuk alkimia, dan banyak kultivator mencari keabadian di sana. Mungkin aku bisa mendapatkan sesuatu di sana." Gurha adalah nama lama Nepal pada masa dinasti Qing. Karena 8 dari 10 gunung tertinggi di dunia terletak, sebagian atau seluruhnya, di Nepal, dan merupakan rumah bagi banyak harta karun langka dan berharga. Tempat itu memang menarik beberapa kultivator yang mencari keabadian di masa lalu. Banyak peninggalan para kultivator ini masih berada di daerah terpencil, dan Basner meyakini kemungkinan menemukan bahan alkimia di sana akan lebih tinggi. Brovnen mengangguk dan berkata, "Karena kamu akan pergi ke timur dan barat, aku akan pergi ke utara atau selatan." Tepat ketika ketiga tetua itu sedang bersiap untuk memasuki dunia fana, kapal Iliad
yang berlabuh di pelabuhan. Tiba waktu makan malam. Kapten secara khusus memberitahu semua orang untuk pergi ke ruang makan, menjelaskan bahwa ia ingin memperkenalkan keempat personel yang baru naik ke kapal kepada seluruh kru. Para kru menganggap ini sangat wajar. Biasanya, para ahli yang naik ke kapal akan tinggal bersama mereka setidaknya selama 10 hari, dan saling mengenal akan membuat segalanya jauh lebih mudah nantinya. Jadi, ketika Charlie dan Vera tiba di ruang makan, semua anggota kru kapal penelitian Iliad sudah berkumpul di sana. Para anggota kru Nordik ini telah menggabungkan meja-meja kapal untuk membuat meja ekstra panjang hampir 10 meter, yang dipenuhi dengan berbagai macam makanan. Makanan tersebut sebagian besar berupa makanan laut dan daging Nordik, termasuk salmon asap, berbagai sosis, udang, dan kepiting. Kapten John Torresen, yang dipengaruhi oleh sugesti psikologis Charlie, tentu saja patuh kepadanya dan karenanya sangat sopan, tersenyum sambil berkata kepada semua orang. Mari, semuanya. Mari kita bertepuk tangan dan menyambut Tuan Louis, ahli meteorologi, dan ketiga wanita cantik yang menyertainya juga ahli meteorologi. Setelah berbicara, ia bertanya kepada Charlie dengan suara rendah. Ngomong-ngomong, Tuan Louis, kami masih belum tahu bagaimana harus memanggil ketiga wanita ini. Charlie tersenyum tipis, melepaskan sedikit energi spiritual, dan berkata kepada semua orang, Tuan dan Nyonya, untuk beberapa waktu ke depan, kami membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. Kami berempat memiliki kebiasaan hidup yang agak tidak biasa. Jadi mohon jangan mengganggu kami atau menanyakan tentang perilaku kami. Jika kami membutuhkan bantuan, mohon lakukan yang terbaik dan jangan malas atau mencoba menghindar. Perlakukan kami sebagai tamu kehormatan Anda dengan sepenuh hati. Mengerti? Ketiga wanita itu tidak bisa menahan tawa mendengar ini. Permintaan bantuan macam apa ini? Begitu terang-terangan. Namun, mereka tahu Charlie tidak meminta bantuan. Ia telah secara halus memanipulasi pikiran mereka. Oleh karena itu, mereka dapat melihat bahwa para anggota kru, yang awalnya agak ragu tentang identitas keempat orang itu, langsung kehilangan semua rasa ingin tahu dan keraguan mereka setelah mendengar kata-kata Charlie. Mereka semua menjawab serempak, seperti tentara yang menerima perintah, dengan sangat serius. Mengerti? Charlie mengangguk dan melanjutkan. Tidak seorang pun dari kalian boleh memberi tahu siapapun tentang kami. Saat kalian kembali, kalian akan benar-benar melupakan bahwa kalian pernah melihat kami berempat. Dan kalian akan benar-benar melupakan bahwa kami pernah naik kapal ini. Apakah kalian semua mengerti? Mengerti. Kelompok itu menjawab serempak lagi. Charlie tampak puas dan lega. Selama orang-orang ini, dan mereka yang saat ini berada di stasiun penelitian Nordik, telah dimanipulasi secara halus. Mereka tidak akan mengungkapkan keberadaan mereka berempat kepada siapapun setelah mereka pergi. Oleh karena itu, tidak seorang pun akan ingat bahwa mereka berempat telah menghabiskan musim dingin Antartika di stasiun penelitian. Selama 3 hari berikutnya, Charlie dan rekan-rekannya menunggu di kapal penelitian untuk kesempatan menyeberangi Drake Passage. Selama beberapa hari berikutnya, beberapa kapal penelitian lainnya tiba di pelabuhan Ushuaia, menghasilkan pemandangan spektakuler lebih dari selusin kapal penelitian yang berlabuh secara bersamaan, menunggu memasuki lingkaran Antartika. Pada malam keempat, Kapten John Torresen tiba-tiba mengumumkan melalui interkom, perhatian semua personel. Petugas pelabuhan telah memberitahu kami bahwa angin dan gelombang di Selat Drake telah mereda, memberikan kesempatan yang baik. Mereka menginstruksikan kita untuk segera bersiap dan siap berangkat kapan saja dalam 1 jam ke depan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.